Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca bersama-sama bacaan pada hari ini, hari Rabu 6 Mei 2020. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita mendengar tadi di dalam ayat 46, Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Kegelapan macam apakah yang dimaksudkan oleh Yesus? Bila manakah kita tinggal di dalam kegelapan? Kita tinggal dalam kegelapan apabila kita tidak percaya akan Anak Manusia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan menolak Bapa yang menawarkan penyembuhan dan pendamaian melalui Yesus Kristus, Putranya. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah tidak tinggal di dalam kegelapan? Kita sudah tidak tinggal dalam kegelapan apabila ada dua keadaan, dua situasi yang ada dalam diri kita. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, menerima Yesus sebagai utusan Bapa yang akan menyembuhkan dan mendamaikan kita dengannya. Di dalam ayat 47, Yesus mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepadanya adalah orang yang mendengar perkataannya tapi tidak melakukannya. Berbicara tentang ketidakpercayaan ini, saya teringat dengan kata-kata istri saya. Seringkali dia mengatakan bahwa saya adalah orang yang tidak pernah percaya kepadanya. Misal pada suatu ketika saya menggoreng tahu, istri saya mendekati dan mengatakan bahwa kalau menggoreng tahu itu harus disertai dengan memasukkan dalam penggorengan sebutir bawang merah supaya tahu tidak lengket di penggorengan. Saya tidak percaya, sehingga saya tidak melakukannya. Sebaliknya, apabila kita percaya kepada seseorang, maka apa yang dikatakannya kita lakukan. Misal, para ahli kesehatan mengatakan bahwa virus corona bisa tertular melalui transfer udara, baik itu berupa cairan mulut orang yang terinfeksi atau menghirup virus corona yang menempel pada benda mati. Oleh karena itu, kita dianjurkan supaya kita terhindar dari serangan virus corona, kita diminta untuk menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Saya percaya dan saya melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, percaya artinya melakukan apa yang dikatakan seseorang. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar percaya pada Tuhan Yesus? Kalau kita benar-benar percaya, pasti kita melakukan apa yang diperintahkannya. Yesus memberikan perintah dengan berfirman, "Kasihilah sesamamu, doakanlah musuhmu, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu tanpa batas. Janganlah kamu khawatir, hendaklah kamu murah hati, dan masih banyak lagi."
apakah segala perkataannya itu sudah kita lakukan? Kalau sudah, berarti kita memang benar-benar percaya kepadanya. Berikutnya, orang yang tinggal dalam kegelapan adalah orang yang menolak Bapa, yang menawarkan Yesus sebagai penyembuh dan pendamai relasi kita dengannya. Yesus berfirman dalam Lukas bab 10 ayat 16, "Barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Dalam Yohanes 13 ayat 20, "Barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku." Benarkah kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita? Kalau kita sudah menerima Yesus dalam hati kita, kita sudah sembuh dan hati kita damai. Yesus menyembuhkan hati kita yang terluka karena dosa dan mendamaikan kembali relasi kita dengan Allah Bapa. Pertanyaannya adalah, benarkah kita sudah sembuh dan memiliki hati yang damai? Kita tahu bahwa orang sakit cenderung menyakiti orang lain. Orang bisa sakit karena iri, karena dengki, dan karena benci. Orang yang demikian pasti akan menyakiti orang yang ia benci, entah itu dengan menjelekkan atau menyakiti hatinya. Orang yang sehat akan menyehatkan atau menguatkan orang lain. Orang yang sehat kata-katanya penuh dengan pujian yang tulus dan hanya melihat kebaikan dalam diri setiap orang. Orang yang sehat kata-katanya penuh dengan peneguhan, bukan dengan penghakiman. Orang yang menerima Yesus adalah orang yang hidupnya damai, tenang, sejahtera. Hidupnya tidak akan tergoyahkan, tidak akan tergoncangkan oleh berbagai peristiwa kehidupan. Hidup damai ini dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai dua kehendak dalam dirinya, yaitu kehendak Bapa dan kehendak diri sendiri. Orang yang berhati damai adalah orang yang sudah menyerahkan hidupnya ke dalam satu kehendak, yaitu kehendak Allah Bapa di surga. Apapun peristiwa hidup yang ia alami, ia imani, ia yakini sebagai kehendak Bapa yang baik untuk hidupnya. Kalau Yesus berbicara tentang terang, mari kita analogikan, kita beri gambaran tentang terang cahaya matahari. Terang cahaya matahari dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan memproduksi makanannya sendiri untuk pertumbuhannya. Cahaya matahari yang diserap oleh daun melalui klorofil menghasilkan oksigen dan zat kimia yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa atau makanan untuk tumbuhan tersebut. Glukosa disalurkan untuk makanan tumbuhan dan oksigen dilepaskan untuk dihirup manusia untuk bernapas. Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia sebagai terang." Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 4 tertulis, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Terang Kristus menghalau kuasa kegelapan, dan terang Kristus memperlihatkan kepada kita kebaikan Allah. Apa kebaikannya? Kebaikannya adalah Allah memberikan hidup kepada kita. Sebagaimana cahaya matahari memberikan kehidupan kepada tumbuhan, demikian juga Yesus memberi hidup bagi manusia. Yesus sang terang
adalah firman Allah yang menjadi manusia, penuh kasih karunia, mau memberikan nyawanya bagi kita agar kita bisa hidup bersatu dengan Tuhan. Firman Allah yang telah kita terima dan kita laksanakan dalam hidup kita sehari-hari mengubah hati kita dan menghasilkan santapan bagi pertumbuhan rohani kita, dan juga menghasilkan buah kasih dan sukacita bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita laksanakan firman Tuhan yang tidak hanya memberikan kehidupan bagi pertumbuhan rohani kita, tetapi juga menghasilkan buah-buah kebaikan bagi sesama. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Amin.